Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatimatul majlisi, penutup dari pembahasan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, syadidal lutfi bin nisa, amat sangat lembut kepada perempuan, kepada istrinya. Wa qala, dan Nabi bersabda, ayyuma rajulin sabara ala su'i khuluqi imra'atihi, ayyuma rajulin, siapapun seorang suami, sabara, dia bersabar, ala su'i khuluqi imra'ati, atas jeleknya akhlak perempuannya atau istrinya. A'tahullahu, Allah akan memberikan kepada rajul, kepada suami tadi itu, minal ajri, dari pahala, mithla, seperti ma'u'tiya, mithla ma, seperti apa-apa, u'tiya, yang telah diberikan Allah Ayyub alaihissalam kepada Nabi Ayyub, fi balaihi, di dalam ujiannya. Wa ayyuma imra'atin sabarat, dan siapapun dari seorang perempuan sabarat, dia bersabar, ala su'i khuluqi zawjiha, atas jeleknya pengaruh, atas jeleknya akhlak atau perangai istrinya, suaminya. A'tahallahu, Allah akan memberikan kepada itu sang istri, sang perempuan, minal ajri, dari pahala, mitla, seperti ma'u'tiya Asiyatu binta Muzahim imra'ata Fir'auna, seperti apa-apa pahala yang telah diberikan Allah kepada Sayyidah Asiyah binta Muzahim, istrinya Fir'aun. Jadi istrinya Fir'aun, tapi tidak pernah dikumpuli. Tidak pernah dikumpuli. Dalam kitab Ihya disebutkan bahwasannya Fir'aun itu kan punya anak, di antaranya anak perempuan, tapi bukan dari Asia. Karena Asia ini nanti kelak akan dinikahkan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 perempuan yang akan dinikahkan Allah kelak di hari kiamat oleh Allah kepada Nabi. Yang pertama Asia, yang kedua Sayyidah Maryam, yang ketiga Ummu Kulthum, ukhtu Musa. Ada 3 orang itu. Nah, Asia ini begitu sabarnya sampai terakhir kan disiksa, ya kan? Disiksa. Yang terakhir ketika itu setelah dipanasi, dibawa terik matahari, bahasa Jawa dipentang, akan dijatuhi batu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebelum batu itu sampai ke dada Asia, Allah telah merintahkan malaikat Israel untuk mencabut ruhnya sehingga meninggal. Tapi dodo ya ajur. Nabi Ayyub ada riwayat menyatakan 6 tahun. Ada yang menyatakan 8 tahun berada di atas tempat tidur. Anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku terkena sedikit dari sesuatu yang tidak ngenakkan. Kidalil, loro titik ojo uzur, loro titik uzur. Itu Nabi Ayyub. Yo. Nah, seorang suami yang sabar kepada seorang perempuan, ya memang kan fungsinya suami istri itu apa? Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Ya sudah itu.
Kekurangan yang ada pada istri, suami nutupi. Kekurangan yang ada pada suami, istri yang nutupi. Dan para ulama menyatakan kalau engkau ingin tahu bagaimana profil seseorang yang sesungguhnya, tanyakan pada istrinya atau pada keluarganya. Dia paling mengerti tentang masalah akhlak pasangannya. Karena kalau depannya orang mungkin kalau mau marah ditahan. Tapi kalau depan istrinya mungkin tidak bisa nahan dan lain sebagainya. Ya, sabar. Wong wedok nyocot, iya nyocot. Wong lanang podo nyocote. Wong lanang nyocot ada. Kurang didik iki, kurang didik itu. Ya, diceritakan bahwasannya, ada satu riwayat yang menyebutkan apa? Setiap malam dari istri-istrinya Rasulullah ini kumpul semuanya di rumahnya Sayyidah Aisyah. Setiap malam kumpul di sana. Kemudian apa? Nunggu Nabi datang. Kalau Nabi datang, Nabi bermujamalah. Mujamalah itu bosan kita orang apa? Ya apa kabarnya? Ya apa tadi masa apa? Bahasanya gitu. Ini 9 istrinya Nabi loh. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bisa disatukan seperti itu. Setelah selesai mujamalah, baru nanti giliran kemana. Jadi memang tidak perlu tegang-tegangan, nyantai aja. Yang hidup sama inti, istri inti, pasangan inti itu bukan musuhnya inti. Itu orang yang akan peduli sama inti yang sepenuhnya. Terutama kalau setengah sakit. Sopo sing kau luatinya wo ikon. Ya kan? Sama seperti itu, seorang istri pun sama. Makanya ada kekurangan, tidak seperti Nabi SAW, ya kan? Itu. Sementara kuat, insya Allah ya. Dieling-eling sabar Nabi Ayub. Gitu. Sing wedok sabar Sayyidina Asia, gitu. Hukiya diceritakan anna rajulan ja'a ila Umar radhiyallahu anhu yashku ilaihi khuluqa zaujatih. Ada seseorang ja'a ila Umar, datang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yashku ilaihi. Orang itu mengeluh kepada Sayyidina Umar khuluqa zaujatih, tentang akhlak istrinya. Jadi hati wadul. Bojoku ngene, Sayyidina Umar bojoku gini. Ente bayangkan ini kejadian ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah. Jadi khalifah, pemimpin, bukan cuma pemimpin satu negara loh, seluruhnya itu. Kekuasaan Islam. Tapi urusan ngeluh kepada rumah tangganya disampaikan kepada Sayyidina Umar. Makanya kalau jadi seorang pemimpin, Sayyidul Qaum khadimuhum. Seorang pemimpin itu bagaikan pembantunya mereka. Bukan minta difasilitasi, tapi dia yang memfasilitasi. Datang kepada Sayyidina Umar. Fawaqafa bibabihi yantadhiru. Orang itu berhenti di pintunya Sayyidina Umar yantadhiru, menunggu. Fasami'a imra'atahu tastatilu alaihi bilisaniha. Fasami'a, orang itu dengarkan imra'atahu, istrinya Sayyidina Umar, tastatilu alaihi bilisaniha, marah-marah, ngomel. Wahua, ketika itu Sayyidina Umar sakitun, diem, tidak dijawab. La yaruddu alaiha. Sayyidina Umar tidak jawab dari sedikit pun. Itu obatnya untuk ngeredam kemarahan itu diem. Ente lihat, musuh bicaranya ente ini, lawan bicaranya ente ini marah. Ente jangan timbali. Lek kon timbali tambah rame. Menengok sih. Itu. Diam. Loh, kata ibu si orang tadi itu, lah aku mereni ate ngelo bojoku. Lah Sayyidina Umar di sini iki sang karo bojone. Lah ono apa? Fansarafa ar-rajulu qailan.
Orang itu pergi sambil mengatakan, idza kana hadza halu Amiril Mukminina, kalau memang ini keadaan yang terjadi kepada Amiril Mukminin. Perhatikan ya, ini kalimat ini. Amiril Mukminin, Amiril Mukminin, pemimpin orang mukmin. Jadi Sayyidina Umar ketika itu telah menjadi khalifah. Kekuasaan Sayyidina Umar, Eropa Timur sama Persia tunduk. Paham ini ya? Kalau memang ini keadaan pemimpin umat muslim, fakaifa hali? Lalu bagaimana dengan aku? Aku bukan pemimpin apapun, bisa diem ya sudah. Sudah Sayyidina Umar keluar, selesai istrinya, keluar Sayyidina Umar. Fa kharaja Umaru fara'ahu muwalliyan fanadahu. Maka Sayyidina Umar keluar, fara'ahu, beliau melihat orang tersebut muwalliyan, apa, berpaling, pergi. Fanadahu, Sayyidina Umar manggil orang tersebut, ma hajatuka, apa hajatmu, apa kebutuhanmu, kok pergi kamu ini? Kemudian fakola, orang itu mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang mukmin, jitu ashku ilaik, aku datang kepadamu untuk mengeluh kepadamu khuluqa zaujati, tentang akhlak dari istriku, wastatolatha, yang memanjang-manjangkan omongan, alayya, kepadaku, yang sering ngomeli aku, gitu loh. Fasami'tu zaujataka kadzalik, ternyata aku dengarkan istrimu juga seperti itu. Faraja'tu, maka aku pergi. Ya nek gawe ne. Kon ngelo karo masalah utang karo wong sing diutang, ya percuma. Ndak ada nilainya. Ya sudah. Pergi aku. Wa qultu, dan aku mengatakan, aku menyampaikan dalam hatiku, mengatakan apa? Idza kana halu amiril mukminin ma'a zaujati fa kaifa hali. Kalau memang ini keadaan pemimpin orang mukmin dengan istrinya seperti itu, fa kaifa hali, maka bagaimana dengan keadaanku? Faqala lahu Umaru, maka Sayyidina Umar mengatakan kepada orang tersebut, Allahu Akbar. Apa kata Sayyidina Umar? Inni ahtamil tuha, aku menanggung apa-apa yang diberikan istri kepadaku. Aku tidak jawab, aku dalam keadaan bersabar, bukan karena takut, bukan. Lihuquqin laha, karena hak-hak sang istri yang harus aku penuhi. Bukan karena takut. Aku tidak jawab bukan karena takut, tapi karena istriku memiliki hak. Ala annaha tabikhatu ta'ami khabazatu li khubzi. Sesungguhnya ini istriku memasakkan masakanku, membuat roti untukku, qasalatul thiyabi, mencuci pakaianku, murdiatul waladi, menyusui anakku, walaisa dzalika biwajibin 'alaiha, sedangkan itu semuanya tidak wajib atas istri. Allah, antara tidak kerungu itu. Dengarkan ini ya, masakkan, buat roti, buat kopi, bosan kita orang. Ya ini kopi nih, lek ngerti fikih. Kon sih gak enak aku. Mencuci pakaianku, menyusui, bahkan dikatakan dalam masalah bab nafkah di mana itu di Yakut kan, sekali susuan, misal ada perempuan, ada istri nyusoni anake, ngomong sak sedotan 500. Oh iya Ron, 1000. Oh iya. Lek jaman biyen kok numpak taksi, ono argone tek.
Lho iki anakmu. Loh iya, anakku, tapi aku ndak nyusui, ndak wajib. Ya apa? Ayo. Khair, masyaallah. Ya. Walaysa dzalika biwajibin 'alaiha wa yaskunu qalbi biha 'anil haram. Dan istriku menenangkan hatiku dari keharaman. Apa? Jangan sampai berbuat perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Kalau datang keinginan syahwatku, aku datangi itu istriku. Fa'ana ihtamal tuha, aku menanggung hal tersebut lidadika, karena hal tersebut. Karena itu, faqala ar-rajulu, maka orang itu mengatakan, ya Amirul Mukminin, wa kadzalika zaujati, faqala fahtamilha ya akhi, fa innama hiya, Allahu akbar, muddatan yasirotan. Seperti itu juga istriku, wahai siapa ini? Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar mengatakan apa? Faqala, Sayyidina Umar mengatakan, fahtamilha, sabaro. Wes sabar. Kenapa? Ya akhi, wahai saudaraku, kata Sayyidina Umar. Fa innama hiya muddatan yasiro. Tidak lama. Tidak lama. Berapa sih waktu ini manusia ini? 60, 70. Kalau melebihi dari itu bonus dari Allah. 63 lebih dari itu bonus. Diam sudah. Jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang menyebabkan perpisahan. Fanduru ikhwani, maka lihatlah wahai saudaraku semuanya, ila husni hadal khuluqi, kepada baiknya ini akhlak. Allahumma ya Allah, hassin akhlaqona, baikkan akhlak kami ya Allah, wa wassi' alaina, dan lapangkan atas kami, urzuqna, berikanlah kepada kami ya Allah kekuatan, ya Karim, wahai Zat yang maha dermawan, yang maha baik, yang maha memberi. Ya, itu wallahu a'lam bissawab.